Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naswa Julia Saidina dari kelas manajemen 22A NPM 2241101. Di sini saya ingin menjelaskan apa itu anggaran modal. Anggaran modal adalah suatu gabungan dari dua suku kata, yaitu anggaran dan modal. Dalam hal ini, modal mengacu pada pengeluaran besar yang dikeluarkan oleh perusahaan, seperti membeli aset, biaya penelitian dan pengembangan produk, dan lain sebagainya. Sedangkan anggaran memiliki arti menetapkan target guna memaksimalkan profitabilitas. Untuk itu, penganggaran modal memiliki arti proses menganalisis pengeluaran yang besar untuk memperoleh pengembalian investasi secara maksimal. Anggaran modal merupakan suatu teknik untuk bisa mengevaluasi berbagai proyek investasi yang besar. Anggaran ini akan membantu suatu entitas untuk bisa memutuskan apakah suatu proyek mampu menawarkan pengembalian yang telah diharapkan dalam jangka yang panjang atau tidak. Selain itu, hal tersebut juga akan membantu perusahaan dalam memilih proyek terbaik saat menghadapi pilihan antara dua atau lebih produk barang. Metode anggaran modal. Metode anggaran modal yang juga dikenal dengan metode penilaian investasi akan melibatkan tiga jenis teknik. Teknik yang pertama, metode arus kas diskonto yang melibatkan penganggurannya arus kas. Kedua, metode arus kas tanpa diskonto yang melibatkan pengangguran arus kas. Terakhir, metode analisis throughput yang lebih kompleks daripada teknik lain. Agar lebih jelas lagi, Anda bisa melihat penjelasannya di bawah ini. 1. Teknik arus kas diskon. Terdapat 3 teknik untuk mengevaluasi suatu investasi arus kas yang didiskontolkan, yaitu net present value. Berdasarkan laman Investopedia, Anda harus memperoleh nilai saat ini dari seluruh arus kas masa depan, baik itu beban ataupun pendapatan yang dihitung dengan menggunakan tingkat diskonto yang sesuai dengan juga tambahan. Pengeluaran awal akan dikurangi dengan jumlah ini agar bisa mengetahui keuntungan dari nilai sekarang. Benefit to cost ratio. Masih dalam laman Investopedia, benefit to cost ratio akan menyajikan analisis dalam format rasio atau proporsi. Dalam hal ini sama seperti metode NPC, nilai saat ini dari arus kas masa depan akan dihitung dan rasio dari jumlahnya atas pengeluaran awal akan terlihat. Bila nilai rasionya terlebih dari 1, maka proyek harus bisa diterima, sedangkan bila dikurang dari 1, maka proyeknya harus dikurangi. Internal rate of return. Berdasarkan laman Wikipedia, metode yang satu ini lebih rumit daripada NPV. Pada NPV, tingkat diskonto akan diasumsikan sudah diketahui oleh evaluator, sebaiknya tingkat diskonto tidak akan diketahui dalam metode internal rate of return atau IRR. Hal tersebut bisa diperoleh dengan menyamakan NPV sama dengan 0 dengan variabel yang tidak diketahui dengan tingkat diskonto. Tingkat diskonto bisa ditemukan dengan cara menggunakan metode ekstrapolasi dan interpolasi, dan hal tersebut dikenal dengan IRR. Bila nilai IRR lebih besar daripada biaya modal, maka proyek harus diterima dan juga sebaliknya. 2. Teknik arus kas tanpa diskon. Teknik arus kas tanpa diskonto dibagi menjadi 2, yaitu tingkat pengembalian akuntansi. Dalam hal ini, Anda harus bisa membagi total pengembalian dari investasi dengan nilai investasi secara rata-rata. Nama lain dari teknik ini adalah laba atau investasi. Anda bisa memperoleh seluruh datanya untuk bisa menjalankan teknik tersebut dari laporan akuntansi. Metode payback period. Metode penganggaran ini adalah metode yang paling sederhana. Di dalamnya akan menghitung waktu yang diperlukan investasi untuk bisa memulihkan arus kas keluar awal investasi. 3. Analisis throughput. Analisis throughput adalah analisis penganggaran modal yang paling rumit, namun paling akurat untuk membantu Anda dalam memutuskan proyek mana yang ingin Anda kejar. Dengan menggunakan metode ini, maka semua perusahaan akan dianggap sebagai sistem penghasilan laba tunggal. Metode ini diukur sebagai jumlah material yang melewati sistem tersebut. Hasil analisis akan mengasumsikan bahwa hampir seluruh biaya adalah biaya operasional dan perusahaan harus memaksimalkan throughput dari semua sistem untuk membayar biaya, dan cara memaksimalkan keuntungan adalah dengan cara memaksimalkan throughput melalui operasi kemacetan. Sistem yang memerlukan waktu paling lama dalam operasional ini adalah bottleneck. Artinya, manajer harus bisa menempatkan prioritas yang lebih tinggi pada proyek penganggaran modal yang mampu meningkatkan throughput ataupun aliran melewati kemacetan. Pentingnya anggaran modal bagi bisnis.
Penganggaran modal mempunyai dampak yang besar pada profitabilitas jangka panjang pada bisnis. Selain itu, hal tersebut juga akan memberikan dampak pada biaya dan perkembangan perusahaan. Umumnya, sebagian perusahaan mempunyai sumber daya keuangan yang terbatas sehingga membuat penganggaran modal akan membantu perusahaan dalam memanfaatkan sumber daya keuangan yang terbatas. Biasanya keputusan yang berkaitan dengan modal sudah tidak bisa diubah, sehingga sangat penting sekali bagi perusahaan mengambil keputusan secara hati-hati dengan menggunakan seluruh uji coba. Nah, penganggaran modal ini akan membantu perusahaan dalam menempatkan uji tuntas tersebut. Anggaran modal akan membantu perusahaan dalam mengendalikan biaya secara khusus. Biaya modal mempunyai peran yang penting dalam menjaga pengendalian biaya. Anggaran modal juga akan mendukung terjadinya aliran informasi guna mengambil keputusan yang tepat. Dampak inflasi terhadap anggaran modal. Inflasi mampu memberikan dampak yang besar pada semua lini, termasuk dalam penganggaran modal. Pasalnya, tingkat akurasi dalam anggaran modal akan sangat bergantung pada akurasi arus kas yang masuk dan arus kas yang keluar. Jadi, bila perusahaan ternyata gagal dalam menghitung dampak inflasi ketika memperkirakan arus kas, maka hal tersebut bisa memberikan arus kas yang tidak akurat. Dalam hal tersebut, akan membuat keputusan penganggaran modal yang keliru. Biasanya, suatu perusahaan mempunyai dua cara dalam menyelesaikan inflasi saat membuat keputusan penganggaran modal. Kedua cara tersebut adalah menarik arus kas nominal lalu mendiskontakannya menggunakan nominal biaya modal. Apakah perusahaan wajib menyusun anggaran modal? Belum tentu. Anggaran modal seperti semua anggaran lainnya adalah dokumen internal yang digunakan untuk perencanaan. Laporan-laporan ini tidak wajib diungkapkan kepada publik, dan laporan-laporan ini terutama digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan strategis manajemen. Melalui perusahaan tidak diharuskan menyiapkan anggaran modal, mereka merupakan bagian integral dalam perencanaan dan keberhasilan jangka panjang perusahaan. Kesimpulannya adalah anggaran modal adalah rencana jangka panjang yang menguraikan kebutuhan finansial dari suatu investasi, mengembangkan, dan pembelian besar. Berbeda dengan anggaran operasional yang melacak pendapatan dan pengeluaran, anggaran modal harus disiapkan untuk menganalisis apakah usaha jangka panjang akan menguntungkan atau tidak. Anggaran modal seringkali diteliti menggunakan NPF, IRR, dan periode pengembalian modal untuk memastikan pengembaliannya memenuhi ekspektasi manajemen. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.